Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi sama saya dan Abah Aning di channel One Mystery. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini saya sama Abah Aning mau ini ya Bah ya. Mau Abah kan katanya mau mengungkap tentang apa gitu Bah. Malam hari ini gitu Bah. Ada ini enggak Abah? Abah akan coba Kang Aceng mau mengungkap atau bercerita di balik Gunung Merapi. Oh ya, balik Gunung Merapi ya Bah. Jadi untuk selanjutnya kemungkinan Abah sebelum melangkah ke ceritanya, kemungkinan dari Abah bila mana ada kekurangan sahabat Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan konten Abah ini seadanya dan Abah selalu mengucapkan belum bisa melangkah sahabat dikarenakan Abah jujur aja belum maksimal untuk ibaratnya mendatangi tempat-tempat bersejarah maupun secara tempat misteri-misteri yang Lebih jauh ya, yang lebih jauh dikarenakan sahabat One Mystery ini walaupun Abah udah hampir udah 3 tahun lebih perjalanan yang namanya channel sahabat tidak mudah. Kemungkinan untuk sahabat yang lain pengen mencoba harus kuat mental, harus ibaratnya sabar dan seperti Abah ini. Jadi Abah belum bisa melangkah dikarenakan sebagai bisa disebutkan tidak ada alat portasi lah untuk melangkah dikarenakan konten itu memerlukan peralatan yang Abah butuhkan, tapi sampai sekarang Abah belum bisa. Cuman Abah membuat konten secara perjalanan Abah pribadi, secara naral ya kalau bilang secara insting Abah menggunakan pengalaman sahabat mengungkap sejarah sahabat. Kemungkinan Abah juga kalau 100% mengatakan ya tidak, cuman ungkapan Abah mudah-mudahan sedikitnya kena kena ke sana gitu. Jadi cerita itu menyatakan ke situ dan Abah juga ini Bah dari mana ya, kemungkinan semua manusia punya pengalaman kepribadian masing-masing Kang Aceng dan masalah itu semoga ini cuman Abah menggambarkan secara kepribadian Abah apa yang dapat Abah gambarkan secara kalau dibilang ya batin Abah, itulah yang Abah sampaikan. Mungkin itu Kang Aceng, dan sebelumnya secara biasa jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan Kang Aceng untuk selanjutnya ya singkat aja, Abah akan coba sahabat untuk mengungkap Gunung Merapi. Iya, yang disebut Kang Aceng yaitu di balik Gunung Merapi sahabat. Kalau menurut pengalaman atau sejarah-sejarah di Tatar Jawa maupun Jawa Barat sahabat itu cukup peka dan banyak sekali, dan kemungkinan mudah-mudahan konten Abah ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur juga untuk sahabat semua. Dan untuk selanjutnya sahabat di Gunung Merapi yang akan Abah coba untuk digali ini, dibongkar apa sih dibalik namanya Gunung Merapi. Gunung Merapi sahabat merupakan gunung vulkanik yang luar biasa yang mengeluarkan api dan lahar yang cukup hebat. Emang itu semua yang ada di muka bumi ciptaan Sang Pencipta sahabat. Cuman ini latar belakang kemungkinan ada legenda ya Kang Aceng. Iya, seperti maling kundang sahabat. Bahkan maling kundang itu asalnya manusia ternyata bisa jadi batu. Itu kan kalau ibaratnya tidak mungkin, tapi
itu kan legenda cerita. Bang. Dan Ada. di balik Gunung Merapi, Abah akan coba untuk membeberkan sedikit cerita Gunung Merapi katanya. Di Gunung Merapi, sahabat, sebelum kerajaan-kerajaan pada tahun 900 Masehi, di bawahnya itu, ini termasuk abad ke-10 sampai abad ke-11, ini bisa kayaknya nih masuk untuk penangkapan Abah. Di sebuah tempat atau daerah Gunung Merapi, sahabat, ada sebuah kerajaan di zaman dahulu sekali yang Abah tangkap ini. Dan sebelumnya Abah menceritakan yang Abah urusan kerajaan itu, kemungkinan untuk sahabat jadi penasaran ya. Kan yang Abah ceritakan, sahabat, ini legenda awalnya, dan Abah akan membahas sedikit. Gunung Merapi, sahabat, merupakan sejarah atau legenda Sang Hyang Rancasan. Sebelum siapapun yang menceritakan sebelumnya, ini Sang Hyang Rancasan yang punya cerita legenda Gunung Merapi, dikarenakan beliau sosok Sang Hyang yang cukup sakti, dan dia bisa disebutkan hebat di kala cerita itu. Zaman itu ya. Iya. Cuman Sang Hyang Rancasan itu dikarenakan dia itu membuat keonaran dan menghasut dengan adegan negatif, sahabat. Dan akhirnya dari saudaranya ini, Sang Ismaya, dan akhirnya Sang Rancasan itu kalah dan itu ditaklukkan di sebuah tempat yang dinamakan gunung atau Gunung Merapi ya. Maka Gunung Merapi itu merupakan emosi api itu amarah, dan sampai sekarang jadi penasaran kan energi-energinya itu negatif ya. Gitu. Ya, dikarenakan ada energi, ya percaya atau tidak, ini namanya cuma saja kan kembali kepada diri kita pribadi, dikarenakan namanya misteri, sahabat. Perlu kita dihargai, ya perlu kita yang percaya atau tidak, kata Abah tadi, baliklah kepada diri kita pribadi. Dan selanjutnya setelah itu, sahabat, Sang Hyang Isma itu punya kesaktian yang hebat, dan akhirnya teredamlah semua kekacauan yang dibikin oleh Sang Rancasan di situ, Bang. Cuman dia itu tetap mengancam sama Sang Ismaya. Sekarang saya kalah, tapi di akhir kali saya akan tetap mengejarmu kemanapun kamu mungkin pergi. Penasaran terus ya, Bang. Ya, nah karena kekalahan itu ya. Nah dari situ Kang Aceh larilah ke suatu tempat yang Abah balik tadi ya, itu kerajaan itu. Ambil aja singkatnya, sahabat ya. Di zaman kerajaan nih, ini entah kerajaan apa nih Kang Aceh yang Abah tangkap. Namanya mungkin Mbak ya. Karena kan ini sebelum kerajaan-kerajaan yang Abah dapat ini, kayak Mataram, kayak ini di bawahnya itu di kayaknya. Bawahnya lagi ya, iya. Bang. Jadi susah untuk Iya. dijelaskannya namanya. Ini menangkapnya ini agak kurang detail ini. Cuman kita ambil aja yang penting sangkutannya ke sana, Kang. Iya, Bang. Dan di sebuah kerajaan itu, Kang Aceng, ada penari. Oh, di kerajaan itu, Bang? Iya. Dan dia itu wanita yang kalau dibilang emang semua wanita cantik ya. Iya, Bang. Cuman kecantikannya wanita itu cantik luar biasa, Kang Aceng, dan badannya itu bisa mengatakan lah kalau ibaratnya bagus, pria itu tergoda. Ya. Dan di akhir cerita, sahabat, setelah beliau
sering menari ke sana ke sini tiap panggilan-panggilan. Di suatu hari ada beberapa orang atau penggawa ya yang disebutkan ini di perjalanan ini, kemungkinan ini alur kalau Abah tangkap ini SKLR-nya dari memang amarahnya dan murkanya, yaitu dari Sang Yang Rancasan, dan ini bersangkutan dengan Prabu Dasamuka ini nih. Ini ya dikarenakan Kang Aceh yang Abah tangkap ini ada perkataan nama gunung saudara saudari ini. Iya, kedua anak kembar kemungkinan putra dari itu ya. Dan Dasamuka ini terjepit katanya dan amarahnya itu sampai sekarang, dan dia tuh punya kemungkinan bawahan ya, kemungkinan atau bagaimana nih Abah. Cuman dari sana menangkapnya. Lalu si penari itu Aceh dikejarnya, dan ibaratnya lah itu tidak perlu Abah ucapkan sahabat, dikarenakan itu kalau aturan Islam udah melanggar aturan Islam, ibaratnya ada perusakan kepribadian harga diri. Nah itu kan negatif ya Pak. Ya negatif. Dan disingkatnya cerita nih Kang Aceh, wanita ini setelah dinodai ya, atau kemungkinan dia itu dibuang begitu saja di mati enggak gitu? Tidak. Oh tidak, dia ini dibuang dengan keadaan tidak sadarkan diri di sebuah hutan. Lalu setelah dibuang, wanita ini sama orang-orang itu ditinggalkan Kang Aceh. Dan akhirnya setelah orang-orang itu pergi di besoknya atau di pagi hari, wanita ini sadar. Dan setelah dia menyadari dengan keadaan baju sobek gitu kan, dia itu timbul kedendaman Kang Aceh. Masuk amarah mungkin ya, sama dendam campur aduk. Timbul amarah sama pria. Jadi semua pria gitu? Iya, dikarenakan dia itu pernah mengalami sampai dicaci maki dan dibuang begitu saja. Setelah itu dia pulang ke suatu tempat. Kalau di bahasa Jawa ini yang Abah tangkap kadang kebalik ya. Ini itu wanita masih muda. Kalau itu ya, kalau Nyai itu yang Abah tangkap orang yang udah setengah tua. Yang Abah tangkap ini. Kalau biasanya kalau di Sunda Nini itu udah tua ya, tapi kalau di Jawa menurut Abah ini Nini ini energinya wanita yang masih muda. Kalau Nyai orang yang udah tua. Dan dia itu pulang ke rumahnya. Dan kedua orang tuanya ini lagi kesana kesini, dan dia itu mendapat juga dimarahi oleh beberapa orang kampung ya. Bukan Kacang ini orang, kalau sekarang orang pejabat-pejabat di zaman dahulu ya. Katanya anak saya kemungkinan dijual katanya ini ya, bertangkap kata dari Pati atau senopati dari sana, saya tidak tahu. Nanti kala itu si emak itu malah dicaci makinya juga karena cerita ini, dan akhirnya semua itu pulang. Nah setelah dia pulang, si anaknya itu pulang dan akhirnya menangis lah sambil. Nah dari situ yang Aceh Abah tangkap ya sahabat. Kalau ibaratnya cerita Abah nih, Abah ini apa yang dapat sahabat ya, bukan jadi Abah tidak melihat buku atau apa, Abah cuma mengandalkan insting Abah, gambaran Abah itu larinya ke sana gitu.
Di dalam cerita setelah ngobrol, kenapa kamu tidak pulang, dan dia itu emang ada yang ditutupnya Kang Aceng, tidak enggak menjelaskan yang Tidak. sebenarnya mungkin ya Pak ya. Dan dia bercerita ada yang manggil jauh, cuman kelihatan sama orang tuanya, kenapa setelah kamu pulang walaupun emang kamu ada yang manggil jauh, kok dengan kelihatan muka pucat dan kelihatannya ada kesedihan-kesedihan. Beda mungkin ya. Iya. Tapi tetap wanita itu tidak menutupi mungkin ya, tidak menutupi yang kejadiannya. Dan akhirnya sahabat, wanita ini namanya, kalau yang abah tangkap ini, Nini Anggraini namanya ini. Ya kalau bahasa Sunda mah Neng Anggraini ya, Nini Anggraini. Nah setelah itu dia itu meminta izin sama keluarga mau pergi, dan saya tidak akan pulang sebelum cita-cita saya tercapai. Kemungkinan dendam Kang Aceng ini. Dendam. Dengan berat hati kedua orang tuanya itu sebetulnya melarang, tapi apa boleh buat, kemungkinan Kang Aceng dia ini pergi mengikuti arahnya kaki kemana gitu kan. Singkat cerita, dia itu berjalan dengan keadaan ya, kalau abah lihat nih sosoknya orangnya memang manis Kang Aceng. Dan dia itu punya energi yang dendamnya besar sekali di cerita ini. Dan dia itu rambutnya pakai gelung bulat itu Kang Aceng, walaupun dia masih muda tapi dia suka pakai gelung karena kan dia ini orangnya penari, dan itu suka disuruh tidak menari, hanya menari, dia juga suka memijit orang. Jadi dia itu orangnya bisa lah ibaratnya yang mengalami entah kesaleo, entah sekruk, entah bagaimana, bisa mijit. Di ceritanya ini Kang Aceng dia itu tidak menunjukkan perginya ke tempat yang ramai atau ke ya kota-kota tertentu, tidak. Kemungkinan di zaman dahulu ya namanya kota kayaknya ini masih belum juga, susah ya, masih susah. Dan dia lari menuju suatu tempat, yaitu bersangkutan gunung tadi Kang Aceng. Sama Gunung Merapi itu ya Pak? Gunung Merapi. Dan dia setelah duduk di sebuah pohon besar, dia merenung, kami ini harus kemana? Tapi kami tidak akan pulang sebelum kami bisa membalas dendam pada pria yang telah mengganggu dan merusak kepribadiannya. Selagi dia tidur duduk di batu atau apa ya? Pohon bambu, pohon kayu besar nih kan. Di bawahnya mungkin. Iya, dia itu kemungkinan ketiduran dan datanglah sebuah suara, entah suara ini entah sosok. Di dalam ceritanya bahasanya begini Kang Aceng. Jalanlah kamu ke arah suatu yang namanya gunung gitu kan. Dari petunjuk itu ya, ya Pak? Di dalam mimpi mungkin ya. Mungkin lagi mimpi itu Kang Aceng. Dan ikuti petunjuk saya, kalau bahasa Indonesia ini kan bahasanya ini bahasa Jawa mungkin. Bahasa Jawa kejawen ya. Ke Jawa kuno gitu. Dan bila mana kamu udah sampai di bawah atau suku gunung tersebut, bila mana kamu capek, kamu lihat
ke sebelah kiri nanti kamu akan menemukan benda yang kamu akan diduduki itu Kang Aceng. Setelah itu dia tuh bangun Kang Aceng. Iya. Dan ternyata saya mimpi itu, kata si Nyai itu. Lalu dia itu sebelum berangkat mengambil air dari, kalau abah lihat nih bukan dari plastik nih. Iya. Dari guci kecil Kang Aceng, ada guci, guci kecil dari tanah ya dibentuk. Iya. Ini kalau kemungkinan dahulu nih udah tutupnya nih. Iya. Setelah minum dia itu berangkat lagi, dan singkatnya cerita nih Kang Aceng, dia itu udah ada di bawah gunung Merapi ya kalau abah sebut nih. Gunung Merapi. Di Gunung Merapi. Dan saya pengen membuktikan apakah betul mimpi itu nyata atau emang saya kecapean. Iya, Pak. Dan setelah dia itu menengok kanan kiri Kang Aceng, Iya. emang betul Ada mungkin sahabat ya, di sebelah kiri itu ada sebuah batu bulat, bukan bulat buner, tapi Kang Aceng bulatnya itu bulat tipis, mungkin kayak bisa buat duduk gitu Pak. Iya, kayak duduk batu tipis lah, Iya, bulat. Kalau dibilang orang Sunda mah tampir ya. Iya, Pak. Batu ya kayak tampir aja, bulat gitu kan. Kayak meja mungkin. Iya, bulat lah batunya itu. Nah, dan dia terkejut kok mimpi itu bisa jadi nyata, batu itu bahkan ada. Dan akhirnya dia ingat kalau emang, dan tiba-tiba emang dia itu udah lelah. Emang kalau bercerita perjalanan dia itu menuju gunung kaki itu Kang Aceng berhari-hari mau cukup kesana lama itu. mungkin ya, cuman abah mengambil kesimpulan singkatnya aja gitu kan. Namanya juga ini abah durasi ya, kalau konten kan kepanjangan juga, durasinya enggak takut cukup itu Kang Aceng. Setelah ketemu batu itu Kang Aceng, dia itu pengen membuktikan ternyata impiannya itu fakta, dan dia itu duduk di situ. Setelah duduk, sahabat, wanita itu merenung, dan dia itu harus bagaimana, cuman dia punya energi dendam yang sangat besar ya? Yang besar sekali ini Kak. Dan saya pengen menjadi orang sakti, menguasai kesaktian dunia. Itulah di dalam kepribadiannya, dan saya tidak akan mudah untuk dikalahkan sama orang lain dalam kepribadiannya. Dan itu minta-minta, kalau emang petunjuk mimpi ini harus perjalanan saya, berilah petunjuk saya untuk kesaktian apapun yang di gunung ini. Ibaratnya dia menyebutkan dedemit atau roh mana yang pengen saya minta kesaktian, dia itu mintanya ke sana. Dan tiba-tiba sahabat, muncullah kekuatan energi sosok seperti asap. Berbentuk asap mungkin ya, tapi ini berbentuknya orang. Cuman itu kayak asap banget kepribadiannya. Lalu sosok itu berbicara sama wanita itu, kamulah orangnya, dan impianmu itu betul, akulah yang menunjukkan jalan mungkin kamu ke sini, dan sosok kamulah dan darah kamu yang saya cari. Wanita itu dia itu sambil melihat, sambil bengong, kok ini kenyataan benar. Dan timbullah dari kepribadian mungkin permintaan dari hati saya, inilah datang kemungkinan atau sosok inilah yang akan memberi kesaktian sama saya. Kata wanita itu, kalau emang kamu menunjukkan saya harus ke sini, dan saya orangnya punya dendam, dan saya pernah dicaci maki, dan saya pernah dihina, saya meminta kekuatan kesaktian, saktinya sama wanita itu dan sama sosok itu. Lalu sosok itu, kalau abah
rasakan tertawa sampai suaranya itu Pagemnya apa besar iyalah, mungkin ya? besar ini Kang Aceh. Ya. Dan sosok itu menjawab, ilmu apa yang kamu pengen dimiliki? Dan wanita itu menjawab, saya pengen punya kekuatan kesaktian, pilih tanding kalau dibilang. Dan sosok itu menjawab, baik, kamulah sosoknya. Dari situ wanita itu Nini siapa tuh namanya? Anggreni itu. Ya, Nini Anggreni itu, kalau emang sosok atau makhluk gaib yang sakti, coba buktikan di depan saya apa kesaktian yang kamu miliki. Lalu orang itu atau sosok itu, Kang Aceh, kalau kamu tidak percaya, saya bisa mengubah berapa ibaratnya macam-macam wujud. Hewan mungkin ya Pak, bisa. Iya, bisa Kang Aceh, bermacam-macam wujud. Dan wanita itu mengatakan, coba buktikan, lihat sama sampean. Lalu dia itu mengubah Kang Aceh. Dia itu menjadi harimau. Oh, jadi harimau Sosok itu ya. Lalu ia mengubah menjadi ular. Lalu dia mengubah lagi menjadi macam-macam binatang sampai menjadi apa ini? Capung atau Binatang apa ya? Adegan ular tapi ada kakinya nih Kang, ada Kang Aceh, yang seperti naga besar. Dia itu bisa. Nah itulah. Setelah itu wanita itu merasa inilah kemungkinan sosok guru yang saya cari mungkin. dicari. Ya. Apakah kamu bisa mengubah wujud seperti manusia biasa? Sosok itu menjawab, bisa, coba buktikan. Lalu sosok itu menanyakan lagi sama wanita itu, sosok mana yang kamu pengen saya wujudkan? Lalu wanita itu membayangkan sosok yang pernah yang 6 orang itu menyakiti Kang Aceh. Lalu sosok itu mengubah dan bisa mengganti-ganti wujudnya, kepribadiannya itu. Ternyata emang ini orang sakti, kata wanita. Dan akhirnya, emang kamu pengen memiliki seperti ini, kata wanita itu. Iya, saya pengen menjadi pendekar pilih tanding di muka bumi ini. Itu Kang Aceh. Boleh, dan singkatnya cerita, sahabat, si wanita ini disuruh melakukan, kalau dibilang mungkin tapa berata ya, di bawah batu itu ya. Dan kamu mulai sekarang bacakanlah mantra ini Kang Aceh yang tangkap di zaman dahulu nih. Mantra-mantra ya, kemungkinan di zaman kuno lah. Lalu si wanita itu melaksanakan apa yang ditugaskan oleh sosok itu Kang Aceh, dan melakukan pertapaan ya, bukan ritual, pertapaan. Kalau ritual itu Kang Aceh beda ya. Iya, pertapaan sama ritual itu beda. Dan pertapaan itu mengosongkan dan mengolah apa kalimat-kalimat yang atau mantra-mantra yang tadi dikasih sama sosok itu. Irid mungkin ya Pak? Ya, bisa jadi. Dan setelah kalau dibilang ini beberapa hari, temu ialah minggu atau bulan ya, Pak. Dan itu sampai kayak cerita susunan Kalijaga nih Kang Aceh, dililit sampai apa itu, akaran lukut-lukutan itu ya. Iya. Di malam Jumat Pahing ya, dia itu datang lagi. Sosok yang itu ya, ya. Lalu sosok itu meniupkan energi ke wanita itu, dan ajaib, si wanita itu langsung sadar. Dan si kayu-kayunya itu
Kang Aceh ini jalan sendiri, dia itu melepaskan ikatannya Oke. itu ya, dan hembusan angin si lumut-lumut itu Langsung bersih lagi ya, mungkin, Pak, ya? berlepasan. Setelah bersih dari kulit-kulit dan kayu lumut itu, lalu si sosok ini disuruh buka matamu. Setelah dibuka matanya, aneh bin ajaib yang abah tangkap, matanya sosok wanita ini mempunyai kemerahan, merah sama sekali matanya. Dikarenakan kemungkinan Dendam ya, Pak? dendam, dan dia itu pengen memiliki kekuatan energi gaib, ilmu yang sakti mungkin. Setelah itu wanita itu mengatakan waktu itu, guru, apa yang saya harus lakukan sekarang? Coba kamu bacakan mantra kamu, dan kamu minta ibaratnya terbang. Lalu dia itu membaca mantra itu. Singkatnya cerita, sahabat, wanita ini bisa terbang katanya. Bisa terbang? Iya, bisa terbang. Setelah itu udah beberapa dicoba. Coba kamu bacakan mantra yang saya berikan. Coba ubah wujudmu seperti pria, kemaumu apa? Lalu wanita itu membacakan lagi mantranya. Ternyata dia itu berubah menjadi sosok pria yang gagah gitu kan, di dalam cerita itu. Setelah itu sahabat, sosok itu menyuruh pergi ke atas gunung Merapi, yang disebutkan Gunung Merapi mungkin kalau sekarang. Dengan kecepatan dikarenakan dia itu udah berilmu, lalu dia membacakan mantra dan itu terbang ke atas gunung, sahabat. Dan setelah di situ dia berkata, apa yang saya harus lakukan, guru? Dan sosok itu menjawab, dan kamu harus bisa mengambil energi di tempat gunung ini. Dikarenakan di sini banyak energi yang sosoknya punya kekuatan yang hebat, dan kamu harus punya kemampuan membangkitkan makhluk apapun. Itulah ceritanya. Ini cuman abah ya, pendapat abah, gambarannya dari gambaran. Dengan beberapa mantra, Kang Aceh, aneh bin ajaib, di depan matanya itu si gunung itu membuka, Kang Aceh, dan keluarlah lahar api dan lahar yang begitu hebat. Tapi aneh bin ajaib kena sama wanita itu. Kalau yang abah gambarnya dilihat, ini tidak apa-apa, Kang Aceh. Dan wanita itu tertawa, dan kamilah udah punya kesaktian. Lalu si sosok itu menyuruh sama wanita itu, coba kamu bangkitkanlah orang yang telah mati. Bagaimana caranya? Mantramu lah yang telah aku berikan itu bisa. Akhirnya Kang Aceh, ini nama juga ceritanya yang abah tangkap. Ini entah di abad berapa ini kejadian-kejadian. Kemungkinan ilmu ini pasti ada nih, Kang Aceh. Lalu di situ dia tuh mengangkat kedua tangannya, lalu keluarlah seperti di film-film nih, Kang Aceh, kayak itu ya, kayak semburan api merah gitu kan, ke makam itu, ke tanahnya mungkin. Ya, lalu si makam itu, Kang Aceh, membuka sendiri ya, membuka gitu, dari keluarlah sosok makhluk yang dalamnya itu ya. Lalu, dan kamu harus bisa menghidupkan, dan kamu carilah darah atau ibaratnya yang mampu untuk menghidupi sosok ini. Kalau kamu mampu, kamu akan menjadi pendekar pilih tanding dari
tempat kamu ini gitu Ya. dalam cerita. Nah, dan akhirnya singkat cerita Kang Aceng ini si wanita ini udah mempunyai segala kesaktian. Dan akhirnya kami harus apa lagi guru, dan kamu belum lengkap katanya, karena kamu harus punya simbol atau siloka pemegang tempat ini. Lalu orang tua itu menunjukkan sebuah keramat atau entah apa ini, batu besar. Ada batu Kang Aceng besar sekali. Coba kamu batu itu pecahkan seperti tengkorak Kang Aceng, batunya itu besar kayak orang tengkorak gitu. Lalu si emak itu ya, wanita itu mengangkat tangannya dan menyerang batu itu sampai 3 kali Kang Aceng, barulah batu itu terpecah jadi hancur jadi dua gitu, terbelah. Di dalam batu itu ada suatu tongkat Kang Aceng. Ada tongkat ya? Ada tongkat. Lalu tongkat itu sebelum mau diambil ada sosok energi, kemungkinan yang mempunyai energi itu. Dan sepuh itu, orang sakti itu, sosok itu, kalau kamu pengen memegang itu, kamu harus menaklukkan sosok itu. Lalu si wanita itu bertarung Kang Aceng. Mungkin yang menjaga tongkat itu ya. Dan akhirnya dalam singkat cerita kalahlah yang menjaga tongkat itu. Dan akhirnya tongkat itu dipasrahkan sama wanita itu, dan sosok itu, kamu harus jadi pengikutku. Jadi yang jaga tongkat itu langsung jadi. Dan sosok itu mengatakan iya. Dan siapalah namamu, harus panggil apa saya. Lalu wanita itu membalik lagi, dan sosok itu tidak ada, hanya tidak berwujud. Cuman ada suara. Kalau Abah tangkap begini suaranya, guru, apakah nama saya ini harus bagaimana? Apakah saya harus mengambil nama pendekar atau seorang apa? Lalu suara itu bersuara, turunlah kamu dan tutuplah lagi apimu yang telah kamu tadi dibuka. Lalu si gunung itu Kang Aceng, ini nama cerita ya. Dengan kekuatan di zaman dahulu, si api itu tertutup lagi. Lalu si wanita itu sambil membawa tongkat tengkorak, dia itu turun. Setelah turun gunung Kang Aceng, si wanita itu balik lagi ke tempat pertama dia Apa mungkin ya, olah tapak. Lalu suara itu ada suara lagi, dan wujudnya tidak menampakkan lagi. Dan duduklah kamu di situ katanya. Lalu si wanita itu udah punya tongkat, lalu dia duduk. Yang diduduki sama kamu itu batu. Lalu wanita itu melihatnya dan dia itu langsung berkata, iya guru. Lalu kami harus bagaimana? Dan sahabat, dikarenakan kamu akan menjadi orang pilih tanding, jadi pendekar, dan umurmu akan memakan ratusan bahkan ribuan tahun. Nama kamu awalnya ini, kalau Abah tangkap ini, Nini Lampir. Awalnya mah? Iya, awalnya ini Nini Lampir. Dikarenakan Nini itu dulunya ini wanita cantik. Nini itu wanita yang pernah Abah tangkap, Nini Anggraini. Dan setelah dia punya kesaktian dari seorang ini, dari sosok, entah ini sosoknya siapa enggak. Dan dia itu mengatakan namamu adalah dari batu itu, yaitu Nini Lampir. Nah dari situ wanita itu namanya jadi diubah jadi Nini. Nini itu dalam arti bukan berarti nenek. Jadi Nini itu di zaman dahulu orang cantik.
Nini Lampir. Setelah itu, dan turunlah kamu, apa yang kamu dendam di dalam hatimu, kamu udah menjadi orang hebat dan kamu tidak usah berjalan. Ya. Lalu dalam cerita Kang Aceng, dia itu terbang, datang lagi ke tempat yang pernah dia itu dulu mungkin pernah menyakiti ya. Ya. Dan disingkat cerita, dia itu menyamar menjadi pria, menjadi pria. Lalu setelah menyamar, dia itu mengadu apa, menjadi adu domba katanya. Uji mengadudomakan Mengadukan itu dengan dikarenakan sosok itu muncul dari saudaranya, ya, maka dia itu mengadukan wujudnya itu, dan akhirnya dan dia mewujudkan jadi ibaratnya ini ada hubungan perselingkuhan sama istrinya. Itulah. Jadi mengadudomakan iya, jadi akhirnya setelah ketemu dia itu tiba-tiba langsung lari ceritanya itu si Uma itu kan wujudnya berubah lagi mungkin. Dan setelah itu dia itu tertawa dan akhirnya timbullah bencana kerjanya itu kan. Jadi saudara sama saudara bayang tangkap jadi ribut. Lalu setelah terjadi keributan itu, dia menyamar lagi Kang Aceng menjadi wanita paling cantik. Dan dia mengejar lelaki-lelaki yang pernah dia menyakitinya sama dia kemungkinan. Di dalam cerita Kang Aceng semua pria itu dibinasakan Kang Aceng, dan dia itu memanggil sosok makhluk yang hebat dan darahnya itu semua dihisap ya sama makhluk itu. Dan dari situlah dia itu sambil menaikkan tongkat itu, akulah Nini Lampir yang akan paling sakti di muka bumi ini. Siapapun yang tidak akan bisa mengalahkanku, katanya sama. Dan dia itu setelah itu membuat kekuatan energi secara kekuatan gaib ini. Dia itu membuat suatu tempat untuk beliau, dan dia itu punya sosok-sosok secara makhluk gaib ya di bawah dia itu banyak. Dan dikala itulah, di saat itu Nini Lampir ini ibaratnya booming di zaman dahulu. Dan kemungkinan setelah cerita itu selesai Kang Aceng, ini kan masih ceritanya panjang juga ya, dikarenakan durasi kemungkinan tidak memadai sahabat. Setelah cerita sampai sekarang tersirat kemungkinan Emak Lampir. Kalau energi Abah mengatakan ini cuma pengalaman bercerita ya Kang Aceng, cuma energi Abah mengatakannya ke sana sahabat. Bila mana ada kekurangannya Abah mohon maaf, dikarenakan Abah juga manusia biasa, cuman mudah-mudahan lah bisa menghibur dan bisa orang yang lagi jenuh ibaratnya menonton channel Abah, dan Abah menceritakan apa adanya. Itulah yang Abah dapat, itulah yang Abah biasa Abah sampaikan. Dan setelah itu tersiratlah sampai sekarang kalau di apapun misteri Gunung Merapi sama Nenek Lampir ya. Nenek Lampir sebetulnya itu namanya itu Nini Anggraeni, dan awalnya itu Nini Nini itu dalam arti bukan orang tua. Nini itu wanita cantik, endok lah kalau ibaratnya endok gitu kan. Nini itu orang dewasa, dan dulunya ini Nini Lampir karena punya kesaktian semakin hebat, dan orang akhirnya jadi emak Lampir gitu Kang Aceng. Dikarenakan kalau emak dikarenakan ini orang Sunda ya, dikarenakan banyak mengatakan kelihatannya tua, dan akhirnya emak jadi Emak Lampir. Sebetulnya Nini Lampir, Nini itu dalam perkataan bahasa Jawa gitu kan. Kalau Nyai itu orang tua, jadi kebalik ya. Maka sahabat semua asal usul Gunung Merapi sama Nenek Lampir melegendakan awalnya dari Sang Hyang Rancasan yang disekap oleh Sang Hyang Ismaya, dan akhirnya
dia itu karena punya dendam dan ilmunya itulah kemungkinan sosok yang membantu mak lampir, kemungkinan Kang Aceh ini energinya mengatakan Abah dari situ juga dikarenakan dia mengolah melajari ilmu itu. Iya, Pak. Ya, nah setelah itu kemungkinan lah banyak tokoh-tokoh ceritanya di abad ibaratnya Iya, nih, bukan abad nih atau Masehi ya, atau Ya. Masehi 700 ya, 700 atau 1000. Iya, Pak. Ini udah muncul lah zaman-zaman empu kerajaan-kerajaan kerajaannya, di Pak. lain lagi cerita di Gunung Merapi kan. Heeh. Kalau awalnya di Gunung Merapi ini ada bersangkutan dengan pewayangan, Iya, Pak. tetap melanjutnya dikarenakan kalau legenda ini tidak hanya sampai di situ Iya. Kang Aceh. Banyak iya dikarenakan setelah berdirinya Gunung Merapi banyak lagi kerajaan-kerajaan, Iya, Pak. pendekar-pendekar dan Iya. ceritanya kemungkinan untuk Gunung Merapi punya kekuatan energi maupun dari pusakanya itu Iya, di Pak. situ ada kerajaan yang membentuk apapun di situ dan akhirnya tersirat Gunung Merapi itu emang itu kalau gunung semua yang menciptakan sang pencipta. Iya, Pak. Cuman Abah menurut legenda Ya, pasti ada ya. cerita ya, Pak. Mungkin Kang Aceh cuma itu yang Abah sampaikan. Mudah-mudahan untuk sahabat bermanfaat. Bila mana ada kata Abah yang menyinggung atau bagaimana, Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan Abah manusia biasa. Abah sama Kang Aceh minta maaf. Dan tonton terus One Mystery yang setia, doakan sama Abah. Mudah-mudahan dilancarkan segala harap rezekinya. Mungkin Amin, ya, Pak. Oke, makasih sahabat, segitu dulu ya dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.